Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran tahfidz kita melalui buku metode hafalan Umi ini di juz 30. Nah, di hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Bapak ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu ya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita yaitu di surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar ini memiliki arti nikmat yang banyak, dan jumlah ayat yang terdapat di surat Al-Kautsar yaitu berjumlah 3 ayat. Karena itu kita langsung saja buka buku hafalan kita di juz 30. Di halaman ke-7 dan ke-6 ini terdapat surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar sendiri itu terdapat di baris paling bawah di halaman 6. Dan di sebelah kanannya yaitu di halaman 7 yaitu kolom coretan. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita menghafal ayat-ayat yang terdapat di surat Al-Kautsar, Bapak ingin memberikan atau menyampaikan hal-hal penting yang harus kalian perhatikan ketika menghafal di surat Al-Kautsar. Di ayat pertama di surat Al-Kautsar ini dan ayat kedua ini diberi warna hijau. Sedangkan di ayat ketiganya diberi warna putih. Namun karena ketiga ayat ini termasuk dalam ayat-ayat yang pendek, maka untuk di hari ini kita akan menghafal ketiga ayat ini sekaligus ya. Baik yang diberi warna hijau maupun yang warna putih. Jadi ayat 1, 2, dan 3 kita akan langsung hafalkan secara keseluruhan bersama-sama sebanyak 30 kali ya. Sebelum kita memulai menghafal, Bapak ingin sampaikan. Di ayat 1 ketika nanti kalian membaca huruf nun yang bertasydid. Nah, nun yang bertasydid di sini harus ditekan cara bacanya 3 harokat. Setelah itu kalian lihat di atasnya terdapat coret panjang. Artinya setelah nun bertasydid tersebut ditekan yang lama 3 harokat, dia juga harus kita baca panjang 4 harokat. Hati-hati terdapat setelahnya ada nun yang berharokat fathah panjang. Nah, di sini kita baca panjangnya 2 harokat. Dan juga ada lam yang bersukun. Huruf lam yang bersukun ditekan cara bacanya. Namun jangan sampai dibaca pantul. Dan huruf ro yang terakhir di ayat ke-1 ini akan kita baca waqaf. Nanti huruf ro-nya ini dari fathah berubah menjadi sukun. Jadi nanti ro-nya ditekan cara bacanya dieja dengan huruf sa sebelumnya. Dan di sini hati-hati ketika membaca huruf lam yang pertama di ayat kedua. Di sini terdapat lam yang bertasydid, artinya harus ditekan cara bacanya. Lalu setelahnya kita langsung ke ayat yang ketiga. Nah, di ayat yang ketiga ini ada nun yang bertasydid juga. Seperti biasa ketika membaca nun yang bertasydid ditekan cara bacanya dan ada huruf sya-nya. Di sini huruf sya-nya dibaca panjang. Kenapa? Karena ada fathah bertemu alif. Selanjutnya ada lam yang bersukun. Di sini harus kita tekan bacanya, namun jangan sampai terbaca pantul. Dan setelahnya ada huruf ba yang disukun. Nah, di sini kalau huruf ba itu harus dibaca pantul ya. Dan seperti biasa ketika ada huruf ro yang di akhir ayat dan diwakafkan, dia akan berubah dari dhammah memiliki jadi sukun ya. Jadi nanti ro-nya ditekan dan dieja dengan huruf ta yang sebelumnya. Langsung saja Bapak akan contohkan ayat 1, 2, dan 3 sejak dihafalnya secara sekaligus. Jadi kalian perhatikan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasholli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Nah, langsung kita akan menghafal ketiga ayat tersebut sekaligus dan memberi kolom coretan di samping, karena tadi kita telah menghafal ketiga ayat tersebut sebanyak 1 kali. Bapak akan contohkan untuk yang kedua kalinya di ayat tersebut. Jadi kalian kembali bisa memperhatikan bacaan Bapak ya. Inna a'tainakal kautsar Fasholli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Kembali kita isi kolom coretan yang ada di samping sebanyak 1 kali di kolom ayat 1 sampai 2 dan kolom ayat 3. Karena tadi kita menghafalnya sekaligus dari ketiga ayat tersebut. Bapak akan contohkan untuk yang ketiga kalinya di ayat ini. Inna a'tainakal kautsar Fasholli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Langsung kita isi kolom coretan di samping untuk menandakan kita telah menghafal ayat 1 dan 3-nya sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu silahkan kalian berarti di rumah mengulang-ulang ayat yang ada di ayat 1, 2, dan 3 di surat Al-Kautsar sebanyak 30 kali, di mana 1 kali mengulang sampai ke 30 kali itu dibagi 2. 1 kali mengulang sampai ke 20 kalinya melihat ayat dengan menghafal ayat-ayatnya, dan menghafal ayat yang ke 21 kalinya sampai ke 30 kalinya menghafal ayatnya tanpa melihat tulisan. Namun kedua-duanya tetap mengisi kolom coretan yang ada. Kenapa harus diulang-ulang sebanyak 30? Karena agar hafalan yang kalian hasilkan nanti, hafalan yang kalian miliki nanti itu lebih kuat dibanding dengan menghafal hanya beberapa kali saja ya. Dan tugas untuk di hari ini adalah bagi kalian yang di pekan yang lalu belum menyelesaikan hafalan keseluruhannya di ayat yang terdapat di surat Al-Kafirun, berarti tugas di pekan ini, di hari ini adalah menghafal surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6-nya. Dan bagi kalian yang telah di pekan lalu menyelesaikan hafal Al-Kafirunnya dari ayat 1 sampai ayat 6, berarti kalian tugasnya adalah menghafal di surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3-nya ya. Demikian materi yang Bapak sampaikan di hari ini. Terus semangat dalam menghafal Al-Qur'annya meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara online dan belum bisa bertatap muka secara langsung. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.